supaya selamat, mesti melepaskan apa yang kita pegang. Amin. Sekarang saya tanya saudara, saudara pegang apa kuat-kuat hari ini yang kalau dilepaskan saudara rasa sakit sekali? Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu ini ketika kami belajar firman Tuhan, biar ini menjadi waktu yang paling baik buat kami. Kami mohon Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan, biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami rindu pada firman-Mu, berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara semua yang dikasihi dalam Tuhan, Shalom. Dalam sukacita kita di malam hari ini, kepada saya diberikan tema yang saya kira luar biasa ini, meretas harap melepas milik. Sebuah refleksi dari Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai ayat yang ke-23. Mari kita buka Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh dia tidak buka Alkitab, jo amin. Itu dia mulai tipu itu. Oke. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Dalam perjalanannya sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab, siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasar yang tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kuat sedikit, shalom. Di beberapa tempat kalau orang ingin tangkap monyet, tahu monyet? Apa itu? Kode. Pakai bahasa di sini bilang belo. Pokoknya itu. Di beberapa tempat kalau orang ingin menangkap monyet itu mereka pakai cara yang ringan, gampang, dan saya kira menarik. Dorang cukup taruh kacang di dalam botol. Terus ini monyet kan taruh tangan masuk begini, dia ambil kacang. Waktu dia pun tangan sudah di dalam botol, orang datang. Ini monyet mau lari kan ada botol di dia pun tangan. Kuat lari? Kuat lari? Bisa lompat dari satu dahan ke dahan lain? Lalu bagaimana cara supaya monyet ini melepaskan diri? Hanya ada satu cara, yaitu dia harus lepas kacang yang sementara dia pegang. Sebab kalau dia pegang kacang begini bisa tarik keluar dari mulut botol. Lepas itu kacang, baru tangan bisa keluar kembali. Amin. Saya kira itu sesuatu yang baik untuk menjelaskan, supaya selamat, mesti melepaskan apa yang kita pegang. Amin. Sekarang saya tanya saudara, saudara pegang apa kuat-kuat hari ini yang kalau dilepaskan saudara rasa sakit sekali? Justru kadang-kadang yang paling berharap, yang paling kita harapkan, yang paling kita cintai, yang paling buat kita gelisah adalah hal-hal yang justru tidak ada pada Tuhan. Saudara-saudara, saya berkhotbah tentang keluarga, saya tanya,
Ini anak-anak, kamu pernah kok tidak periksa bapak dan mama punya saku pakaian dinas atau pakaian jalan-jalan? Pernah periksa kok tidak? Yang paling banyak dapat itu di bapak pun pakaian atau mama pun pakaian? Bapak pasti lupa 5.000, 10.000, 20.000. Karena bapak biasa cepat lupa. Kamu jangan coba-coba periksa mama punya. Itu pekerjaan itu sia-sia. Dalam hal inilah mama seturut dengan Alkitab, di mana hartamu berada, di situ. Saudara tahu bahwa sesuatu yang melekat yang kita hati itu dilepaskan tuh repot. Amin kok. Ini ibu-ibu ini kita pinjam dia pun Tupperware, saya dong ingat sampai setengah mati, sampai tidak bisa. Nah, justru hal-hal yang paling melekat di hati itulah yang kadang-kadang Tuhan minta dari kita, yang paling melekat. Kenapa ini kemudian serius bagi kita, saudara? Kita enggan melepaskan itu. Manusia, kita semua yang hadir, yang melayani termasuk saya, kita semua yang duduk di sini. Kalau tanya bilang, saudara percaya Tuhan, semua akan bilang percaya Tuhan. Amin. Saudara berani menyangkal Tuhan Yesus ke tidak? Kalau saya paksa sekalipun ada yang bilang tidak mungkin saya menyangkal. Tapi apakah memang begitu? Belum tentu. Saya kasih beberapa contoh. Satu, kami pendeta ini jalan-jalan dan telepon Pak Pendeta. Yo, ada di mana? Di jalan-jalan ini. Bapak singgah di rumah sakit dulu. Oh kenapa? Bapak, kok mama, kok suami, kok istri, kok anak ada sakit. Oke, kita pergi. Pas sampai demi semua tenang biar pendeta berdoa dulu. Pas kami berdoa habis, dong langsung bilang begini, Bapak, ini obat ini. Kalau itu obat begini suruh saya berdoa supaya apa? Jadi mulut kita berkata berdoa, percaya Tuhan, pengakuan kita terhadap Pak ini dokter. Mulut kita bicara tentang Tuhan, pengakuan kita tidak pada Tuhan. Amin. Di bawah mata sini ada yang begitu. Ada. Yang sedikit-sedikit biampain obat ini biar semua mati tetap. Ada. Berarti saudara percaya Tuhan, sungguh-sungguh. Harusnya orang yang percaya Tuhan itu merubah. Tuhan bisa pakai apa saja dan Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyembuhkan dia. Amin. Saya tanya saudara, tolong jawab jujur. Saya ini kan orang Timur, lahir besar di Soe. Kalau saya cerita tentang Soe, saudara percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Tapi kalau saya lebih banyak cerita tentang Surabaya, saudara percaya atau tidak? Saudara percaya atau tidak? Kenapa tidak mau percaya? Kenapa saya bilang begitu? Banyak orang ini mengaku percaya Tuhan, melayani Tuhan, dia pendeta, penatua, diaken, pengajar, anggota persekutuan doa. Tapi dia jalan sedikit sampai dapat itu pohon besar dekat air, dia langsung bilang, Bapak, ini, Betul. Di bawah mata sini juga ada yang begitu. Dia bapak-bapak kok ibu-ibu. Bapak-bapak kok ibu-ibu. Nah dia paham apa? Dia paham apa yang begitu? Jadi saudara tahu, mulut percaya Tuhan, omong Tuhan, tapi dia beli pohon tegoyang sedikit dia bilang itu setan. Dia lebih mengaku tentang apa? Setan, bukan Tuhan. Nah ini kalau tidak dilepaskan saudara ikut Tuhan. Sakit sedikit di rumah, supasti orang yang bikin. Dia sakit pasti orang yang bikin. Di sini pernah terjadi begitu kok tidak? Sampai sekarang cuma saja begitu. Yang biasa suanggi tinggal di sini. Aneh-aneh saja. Sakit sedikit ini manusia. Lalu saudara percaya Tuhan untuk apa? Saudara, kuasa iblis dan kuasa Tuhan mana lebih kuat? Yakin? Betul. Betul. Berarti kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa iblis. Lalu kenapa saudara sedikit-sedikit bilang ini setan yang buat? Sampai saudara tahu, saya mau kasih tahu, ada banyak orang karena takut begitu, dia belum vaksin. Di sini semua su vaksin ibu. Lekomsa. Karena takut dia bilang itu vaksin itu, kenapa kok? Ada hubungan dengan apa? Dengan apa leh? Dengan apa? Mama sudah vaksin. Anak baik itu kalau bagi.
Saudara tahu banyak orang nih mulut percaya Tuhan takut vaksin. Hei, seberapa seriusnya? Iya serius. Saya diminta bicara soal itu. Saya berdoa dan saya minta Tuhan kasih saya hikmat untuk saya bicara dengan benar. Saya kemudian mendapatkan sesuatu yang ringan saja, tapi untuk menjelaskan kepada banyak orang. Saya belajar dari Injil Markus kira-kira pasal 14. Kalau saudara baca dia bilang begini, hei, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Kamu akan mengusir setan dalam namaku. Kamu akan meminum racun dan tidak mati. Dan seterusnya. Kemudian membangunkan semangat saya untuk mengatakan begini. Ini tubuh Tuhan punya. Bahwa kalau benar itu vaksin mengandung apapun yang dari iblis. Saya percaya di dalam nama Tuhan dia tidak akan punya pengaruh sedikit pun karena ini tubuh Tuhan punya. Amin. Karena itu tusuk sudah, saya takut apa? Tapi banyak yang tidak tahu lagi, tidak. Ini nenek dong su vaksin. Su tidak mengerti lagi, tidak. Kamu ini su vaksin, kau belum? Kamu ini. Kenapa sudah? Jadi saudara, kadang-kadang kita mulut saja mengatakan Tuhan. Tapi belum tentu. Belum tentu kita percaya Tuhan. Nah, yang model begini Tuhan bilang, kalau kamu tidak melepaskan ini, bagaimana sekarang kamu ikut Tuhan? Ini serius kenapa? Pembacaan tadi dimulai dari begini. Ada banyak orang berduyun-duyun ikut Tuhan. Lalu orang-orang yang ikut Tuhan itu ikut serius. Kok belum tentu kita bisa bedakan mereka. Pertama, ada yang mau ikut kok tangan-tangan sah. Ada yang mundur. Pokoknya rame di mana dia pis itu, rame di mana dia pis itu. Di bawah mata sini ada. Dia ada di sini. Nah dia pakai baju warna apa? Yang rame-rame dia pi. Saya ini kadang-kadang heran ya manusia begini dong ini. Sebagai pendeta jemaat ini kadang-kadang saya heran. Kenapa? Kalau ibadah syukur begitu. Pas ibadah itu, waktu ibadah orang sedikit. Pas makan. Kenapa? Waktu ibadah orang pas makan banyak kok sedikit. Don datang dari mana? Saudara, ini yang kita bilang kita mau ikut Tuhan. Ada masalah serius di situ. Don dekat gereja, don dekat tempat ibadah. Tapi kalau mama bilang, Bapak, mari sudah. Belum ada orang. Lu sudah yang orang, mau siapa lagi yang orang? Pernah dengar itu kalimat yang bilang belum ada orang? Atau sendiri omong? Kadang-kadang bapak dan mama baku ajak bilang, mari sudah. Jawab tua bilang, masih ibadah. Nah bapak bikin apa? Di sini juga ada yang begitu. Siapapun suami, coba angkat tangan. Siapapun suami yang begitu. Supaya kita urus dia, bapak ini orang begini tidak bisa. Jadi ada orang yang ikut itu, dia hanya mau lihat-lihat, serame di mana dia pi, ada makan di mana dia pi. Ini sedikit hari sudah jadi ini. 1-2 hari saya baca status di media sosial, saya agak lucu sedikit, tapi saya rasa benar. Dan tulis bilang begini, pemalas pi gereja, tapi dia pun batas sibuk cari pakaian Natal, ini lebih dari Tuhan Yesus cari domba sesat. Pemalas pi gereja, tapi tak sibuk cari pakaian Natal, lebih dari Tuhan Yesus cari domba sesat. Kira-kira di bawah mata sini ada. Memang sudah lalu betul itu. Jadi kalau orang yang hanya mau ikut rame, kadang-kadang ini anak muda donju satu, ini dong. Orang sidi donju sidi. Baru datang sengaja omong sedih-sedih. Apakah jawabmu? Dong sengaja, iya. Saya percaya dan kamu berhenti. Stop. Nanti kadang-kadang kita terlalu dramatisir ini keadaan. Bikin diri ke rohani saja, tidak.
Lalu yang begini ini yang kita bilang kita pengikut Yesus. Baru menyanyi, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Kayak apa? Saudara, banyak orang cari Tuhan, berjalan-jalan dengan Tuhan Yesus waktu itu. Satu hanya mau cari tahu, ini banyak orang dan cari makan. Yang lain hanya sekedar mencari kesembuhan. Hanya sekedar cari mujizat. Berulang-ulang kali saya berkhotbah, saya kasih tahu saudara. Cari Tuhan jangan hanya sekedar untuk sembuh. Karena Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang sakit jadi sembuh. Sekalipun bisa dia buat. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan lebih sehat dari kita. Yang tukang minum sop itu dia minum dari 3 hari lalu sampai tadi pagi istirahat sedikit minum ulang. Dia tidak tahu sakit. Di sini ada yang biasa minum sop. Ada. Dia majelis kok jemaat. Apa? Majelis jemaat. Dia minum 3 hari dia tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan duduk dekat kipas angin pulang pilek. Cari Tuhan hanya untuk itu. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya, sekalipun dia bisa. Bukan itu tujuan. Toh ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Itu koruptor dong, itu kan kaya-kaya semua. Dong rumah 2, 3, 4, 5 sampai tidak suka tinggal di dong rumah, dong tinggal di penjara sana. Tapi dong kaya-kaya. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang sedikit-sedikit garam habis. Sedikit-sedikit paket habis. Mau beli baju Natal, saya pakai tanya di itu mas, bilang mas, bisa bayar 6 kali kok. Di sini ada yang suka tawar baju dong kok. Aneh. Lalu Tuhan datang ke dunia untuk apa? Tuhan datang ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Karena itu saya kira kalimat Yesus ini jadi penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, selamat dulu, baru yang lain itu di kekayaan kehormatan di, umur panjang di, jabatan di, istri di. Ya. Jadi begitu. Ini orang kan bisa dikelompokkan. Jadi kita sadar kita nih cari Tuhan sebenarnya untuk apa? Itu dulu. Lalu setelah dijelaskan begitu, Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa mau mengikut aku, tapi kalau dia tidak benci pada ayahnya, ibunya, istrinya, saudara laki-laki, saudara perempuan, dia tidak bisa jadi murid. Tapi Tuhan pun maksud itu bukan pulang mulai bakalai dan bapak, sudah Tuhan. Ada 1-2 orang tanya saya begini, pendeta, ini orang yang makan siripinan dong, ini masuk surga kutis. Saya kasih tau dong bilang begini, segala sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan, Anda sementara menyembah berhala. Segala sesuatu yang bergerak sedikit, dia bilang, pokoknya kalau saya tidak bisa mati sudah, saya mati sudah. Segala sesuatu, ketergantungan manusia terhadap segala sesuatu yang menggeser Tuhan punya posisi, dia sementara menyembah berhala. Dia sementara menyembah berhala. Saudara tahu, ada banyak ibu takut kepada suaminya untuk beribadah sekalipun. Saya urus beberapa rumah tangga yang begitu. Ada satu ibu di Sabu yang kemudian dia punya pernyataan yang luar biasa. Dia bilang begini, karena setiap kali dia pergi gereja pulang, dia pun suami pukul dia. Setiap kali pergi, dia kasih tahu dia pun suami, Bapak bisa pukul saya pun tubuh, tapi tidak saya pun jiwa. Tidak saya pun iman kepada Tuhan. Gitu. Tapi ibu-ibu separuh kita bilang, kenapa begitu? Tahu sendiri, bab Tuhan. Istri. Jadi apa? Dia bicara tentang, kalau bilang, barang siapa yang tidak membenci papanya, bapak itu selalu diidentikan dengan kebanggaannya. Mama, apa yang membesarkan dia? Saudara laki-laki, kekuatannya.
Kalau dia belum lepaskan itu, dia tidak bisa disebutkan sebagai murid Tuhan. Tidak bisa. Saudara, saya suka satu kata dalam tema tadi. Meretas harap. Harap. Hanya berharap kepada Tuhanlah kita aman. Kenapa begitu? Saya punya khotbah satu, saya kasih tahu begini. Kecewa ialah karena terlalu berharap kepada manusia. Siapapun yang berharap kepada manusia akan ketemu dengan satu kata yang dia pun nama kecewa. Kalau kece saja tidak apa-apa. Kalau dia tambah wah itu yang apa-apa. Amin kok. Saya mau tanya, saudara pernah kecewa? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka kecewa semua. Kecewa ialah karena terlalu berharap kepada orang. Kalau terlalu berharap pada manusia pasti kecewa. Pas dia kecewa itu dia mulai ngomong sembarangan, bilang, ih ternyata ini. Kenapa saudara? Tidak ada satu manusia pun yang punya tugas untuk bikin ibu puas setiap hari. Tidak ada satu manusia pun yang punya tugas. Sekalipun ibu suami. Apalagi hanya kamu punyong. Apalagi hanya kamu punyong. Itu akan tidak kuat. Kamu berharap apa? Kebanggaan kita sebagai manusia. Kekayaan. Kecantikan. Kemolekan. Jabatan. Semua tidak ada arti. Begitu Pak Pendeta. Begitu. Tidak percaya. Saya kasih contoh. Beredar di grup-grup WA tuh tulis bilang begini. Kalau seumur 50 tahun cantik atau tidak cantik itu tidak penting. Berhenti membanggakan kecantikan karena seumur 50 tahun sudah tidak cantik. Sudah tidak bisa disembunyikan di balik lipstik dan bedak lagi. Waktu kita umur 20-30 tahun itu yang kelihatan ke kita pun pipi dong ke kinclong tuh ke. Su 50 itu melele ini dong ini melele. Saya punya teman kita masih SMA, dia tato yang orang pangku kaki baru melukis, gagah. Dia kulit bagus, dia punya tinta bagus, kontras bagus. Itu 17 tahun. Umur 43 tahun dia sakit, kami pilih dia ini. Saya sedih. Itu tato bukan ke orang pangku kaki, ke orang menyembah begini ke berlutut. Mau harap apa? Jago ilam apa? Mau harap apa? Ini jadi mama dong, mama. Di sini tidak ada mama. Mama. Kalau ada orang datang kau tanya dia, mama, umur berapa? Terus mama kasih bilang, 50. Dia sengaja kaget bilang, hah? 50? Macam ke 35. Jangan percaya. Masa umur 50 sama ke 35, nah yang 15 gimana? Kalau jalan deh mama pu anak nona don tanya bilang siapa itu? Siapa? Ini saya pu anak nona yang pertama. Dia sengaja kaget bilang, anak nona macam ke kakak. Jangan percaya. Masa kok mama dan dia pu anak ke kakak adik? Mama kalau dengan anak ke kakak adik hanya dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan besar itu dia pu anak muka terlalu tua. Jadi dia pu mama tuh ke tipis-tipis aja dia pembeda. Atau yang kedua, kemungkinan besar dia pu mama menikah terlalu muda. Mungkin umur 8 tahun sudah nikah. Jadi dia pu mama tuh jarak deh. Jambaga ya nyonya. Itu umur berapa? 50. Umur 60 tahun ada jabatan atau tidak ada jabatan tidak penting. Kok su pensiun? Waktu kita aktif itu yang kita datang orang siap laksanakan lanjutkan orang itu aktif. Su pensiun kok mau terima pensiun di kantor pos, anak kecil yang baru honor 3 bulan dia lihat kita dari jauh baru dia bilang tua aman kok tua. Itu macam ke kita mau cek ke dia itu. Mau bangga apa? Mau bagaya apa? Di umur 70 tahun
Rumah besar atau rumah kecil yang kita banggakan, su tidak penting lagi. Apalagi rumah tingkat. Kau su pakai tongkat mau naik di lantai 2 dan begini. Mau bangga apa? Su tidak bisa. Jadi jamba gaya dari rumah besar mau sampai kapan? Umur 80 tahun, kalau Tuhan izinkan umur panjang 80 tahun, kaya atau miskin itu tidak penting. Kau tidak mungkin lah beli seibabi 2 kilo kau makan sendiri. Itu tidak mungkin lah. Kau kolesterol, darah tinggi, asam urat, ring di jantung, gigi itu tidak ada. Orang lain kunyah, kita itu tidak kunyah, kita mol sob. Mau pakai apa? Tidak bisa. Kita kumpul anak-anak kecil dong ini. Cucu dong lari-lari, cucu lari-lari terus cucu bilang, opa mau makan apa biar kakak bagi ya? Paling-paling opa hanya bilang, jangan. Opa bubur saja. Mau apa lah? Jadi saudara, saya mau bilang pada saudara, itu begini. Maksud dari teks ini, semua harapan pada kekuatan manusia itu sia-sia. Lalu saudara ingin selamat, tapi berharap pada kekuatan manusia, tidak mungkin. Mari kita bawa dia pada sisi rohani. Bangsa Israel, orang-orang Yahudi sangat hebat. Kenapa hebat? Mereka umur 5 tahun, itu hafal 10 hukum, umur 5 tahun. Bukan kita pun dong ke semua nikah bertanya bilang hukum ke-6 apa le. Nong 5 tahun. Umur 10 tahun menghafal 613 bab penjabaran dari hukum Taurat. Di umur 13 tahun ketika menjadi anak Taurat, semua yang mereka hafal, semua mereka lakukan. Saudara bisa bayangkan, yang dihafal dilakukan semua. Tapi mereka sadar. Kalau gagal satu, gagal semua. 10 hukum, 613 pasal, masih ada peraturan hidup setiap hari itu ribuan jumlahnya, gagal satu, gagal semua. Apakah Anda bisa masuk surga dan melakukan hukum-hukum itu? Don't sadar bahwa tidak mungkin. Apakah itu yang dibanggakan ke saudara lebih rohani dari orang lain? Tidak. Kekuatan itu hanya bisa dari Tuhan, karena itu Tuhan datang dan menebus kita. Ini kakak, marsindol kakak, laki-laki, mari. Mari saya. Ini contoh orang-orang pekabaran Injil yang saudara tahu. Ini orang-orang pekabaran ini suka pakai contoh ini, tapi saya kira baik untuk kita lihat. Anggap saja ini tangan Tuhan, ini tangan Tuhan, ini tangan orang berdosa. Jadi minta maaf. Nah, minta tolong, coba kak pegang beta, kuat, tambah kuat, lebih kuat, tambah lagi, lebih lagi. Ini paling kuat. Oke, beta tanya sekarang. Pegang kuat begini, ini 1 detik bisa? Bisa. 1 menit bisa? Bisa. 1 jam bisa? Son bisa. 1 hari bisa? Son bisa. 1 tahun bisa? Son bisa. Semakin kuat dia pegang, semakin cepat dia lepas. Karena itu teori untuk keselamatan begini. Jangan lu yang pegang Tuhan, biarkan Tuhan memegang engkau. Supaya sabar kok orang omong habis. Biarkan Tuhan yang pegang engkau, jangan engkau yang pegang Tuhan. Supaya di mana engkau letih lesu tidak berdaya, seolah-olah engkau ingin terlepas dari Tuhan, tangan Tuhan tetap akan memegang engkau selamat sampai Tuhan. Aku tahu kan hari saudara tidak tahu ini lagu? Nah kenapa suruh saya solo? Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan suryaku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada
tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi telah bagiku ini tangan Tuhan yang pegang, tapi telah bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Itu yang harus menjadi pengakuan kita, supaya kita melepaskan itu. Tuhan sebenarnya tidak pernah suruh kita marah orang tua, tapi Tuhan takut dalam tanda petik, Jangan sampai kita harapan kepada orang tua itu akan selesai. Saya mau kasih saudara, ada banyak orang tua merasa sendiri malah sekarang. Bukan karena dong tidak ada anak, tapi anak dong mulai jarang perhatikan dong. Betul kok tidak orang tua? Betul kok tidak? Anak dong sejarah mbak oma dan dong pun bapak mama. Tapi pas bapak dan mama sakit sedikit dong langsung sampai bilang de sertifikat. Dengan ATM lagi. Baru dong rubah bapak pu ATM pun PIN. Nah, kecewa berharap pada orang tua. Sampai kapan orang tua tambah hari tambah lemah, anak-anak dong tambah hari tambah kuat, dorang menuju pada karier untuk ke puncak. Bagaimana dong bisa saling berharap? Tidak bisa. Harapan kepada manusia akan buat kita kecewa. Anda berharap pada penguasa, dia bertahan berapa lama? Banyak orang jadi korban setelah tahun ini dia dukung yang ini. 2024 ganti. Pikiran kok tidak? Mau pindah dari TBN? Berharap pada manusia kita kuat berapa? Tuhan mau semua yang dia kasih kita, orang tua, keluarga, itu kita bergandengan tangan sama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Saya menikah dengan ibu pendeta. Waktu itu Pak Pendeta Eben Ubantimo, ketua majelis Node. Dia datang, dia kasih nasihat pernikahan, dia bilang begini, Bapak Ibu Pendeta, kepada satu Tuhan yang sama kamu berjanji untuk dua hal yang berbeda. Kepada itu Tuhan kamu dua berjanji untuk menjadi hamba Tuhan yang setia. Tetapi kepada itu Tuhan juga kamu dua berjanji untuk menjadi suami istri yang setia. Dia bilang pesannya begini, jangan sampai kamu terlalu cinta Tuhan sampai lupa cinta keluarga. Atau jangan sampai kamu terlalu cinta keluarga sampai lupa cinta Tuhan. Saya berpikir itu berhari-hari, saudara. Saya pikir itu, betul juga. Kadang-kadang banyak orang yang merasa terlalu cinta Tuhan sampai dia, ada satu dua orang dia bilang begini, kalau kita sibuk urus Tuhan punya urusan, nanti Tuhan sibuk urus kita punya urusan. Dulu saya kira itu kalimat bagus, padahal tidak bagus. Kenapa? Kami pun anak pertama ini lahir tahun 2010. Waktu itu saya bawa ke puskesmas, jam 11 itu saya izin di dokter. Saya bilang, dokter, saya izin, saya kasih tinggal saya punya istri. Dokter bilang begini, tidak bisa Pak. Tidak bisa kenapa? Ini harus didampingi suami. Saya bilang, dokter, ada banyak perempuan melahirkan tanpa suami. Saya bisa. Dokter, saya kasih dokter, saya punya tanggung jawab ini tidak bisa diwakilkan kepada siapapun termasuk gubernur atau presiden. Karena kami mau perjamuan kudus di Amluban Timur. Saya kasih tinggal, saya pergi. Saya pulang sekitar jam 1 pagi. Saya pikir itu yang paling betul sudah. Kalau kita sibuk urus Tuhan, urusan Tuhan, sibuk urus kita urusan. Tidak. 2 tahun kemudian ketika ada satu acara di Denpasar, saya pergi. Ada satu orang bilang saya begini, Anda sibuk? Iya. Betul-betul Anda sibuk? Iya, saya sibuk. Jadwal ini ngiri. Terus sebab tua bilang begini, Anda belum melayani Tuhan kalau keluarga Anda belum terlayani. Saya bilang, jadi kasih tinggal buang itu jadwal dong semua, kau duduk melihat dari istri, saya begini. Bab tua bilang begini, Anda harus bikin skala prioritas. Anda harus mengatakan ini tidak. Anda harus tahu mana penting. Bukan soal berapa waktu kamu bersama-sama, tetapi lebih pada quality time-nya. Ini kalau Anda naik begini, keluarga harus ikut. Anda naik, keluarga harus ikut. Kalau tidak, Anda hanya tunggu kapan saudara jatuh. Saya coba berpikir dan coba merenungkan.
Akhirnya saya temukan satu jawaban ketika ibu pendeta bilang begini. Yang disebut jemaat itu yang mana? Yang disebut jemaat yang mana? Apakah yang ada di rayon sana? Bukan sekedar itu. Yang tinggal di dalam rumah pun disebut jemaat. Kalau tidak, Anda hanya sibuk jadi pendeta penetua diaken bagi orang lain berumah tangga, tapi tidak pernah jadi pendeta penetua diaken bagi rumah tangga sendiri. Karena itu Tuhan bilang, mulailah dari Yerusalem, Yudea, Samaria, terus kemana? Ujung bumi. Banyak yang mulai dari ujung bumi. Pulang sampai rumah anak dong tidak sekolah semua. Baru dia bilang, mangkali ini saya pun salib. Bukan salib. Itu engkau pembodoh. Jadi bersama-sama dengan suami, istri, anak-anak, bersatu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan setengah dong. Banyak orang ingin punya istri, tapi belum menikah. Banyak yang mau ada suami, mah belum. Kamu tidak usah renungkanlah, kamu kecil-kecil begini renungkan. Ada yang rindu ada anak, tapi tidak ada. Belum ada sampai hari ini. Kita dikasih anak, lalu telantarkah? Bikin baik-baik. Tuhan mau begitu. Kalau tidak, saudara-saudara, apa yang kita bayar? Itu kenapa yang di situ dong, kenapa? Itu serius, saudara-saudara. Kalau tidak kita repot. Saudara tahu, itu serius. Kadang-kadang dia membengkang kita terlalu kuat sampai kita lupa Tuhan. Kita lupa. Saudara tahu, ada banyak orang, kita orang tua nih, ketika anak, apalagi anak kecil sakit, di kita otak hanya satu, yang penting dia sembuh. Entah dia pun cara mau berkenan kepada Tuhan, kok tidak, kok yang penting ini yang Tuhan mau kasih tahu. Kalau ikut Tuhan kok hanya yang penting sembuh, ya tidak bisa. Karena kita seringkali diperhadapkan pada 3 kondisi. 1, ada waktu di mana mama mau dan Tuhan juga mau. Mama mau sesuatu, Tuhan bilang boleh. Pernah alami? Kita mau sesuatu, Tuhan mau, pernah alami? Kan saudara kepingin bersaksi di banyak tempat kan? Karena Tuhan mau, kita mau, Tuhan juga. Tapi yang kedua, ada waktu di mana mama mau tapi Tuhan tidak mau. Pernah alami? Saudara mau sesuatu tapi Tuhan bilang tidak. Waktu Tuhan bilang tidak, apa yang saudara akan bilang? Saudara kecewa. Saudara banding-banding. Tuhan Neko itu manusia tidak pernah gereja. Tuhan Neko, dia hidup kepo enak, ganti-ganti oto, Grab. Kita mulai banding-banding. Ada kondisi ketiga. Bahkan orang ketika dia mau dan Tuhan tidak mau, kadang-kadang dia sudah berhenti berdoa. Dia bilang, Pak Pendeta, saya berdoa sampai berhenti. Yang ketiga, ada kondisi di mana Tuhan mau, tapi mama yang tidak mau. Tuhan mau sesuatu, tapi kita yang tidak mau. Pernah alami kok tidak? Contoh. Anggap saya, bukan anggap. Ada orang yang kita tidak suka. Di sini ada orang yang kita tidak suka, kok tidak? Ada? Dia ada di sini. Coba lihat dia. Kenapa semua lihat saya? Saudara tidak suka saya. Nah, waktu itu orang kita tidak suka, kan kita tidak suka beromong dan dia tidak mau mengampuni. Tuhan bilang begini, mama, ampuni dia. Kan Tuhan pun mau suruh kita ampuni. Lalu kan kita hati telah berakhir dengan Tuhan yang mau ampunikan mana. Setiap kali ingat dia. Nah itu jadi soal kan. Kalau saudara belum melepaskan itu, mau ikut Tuhan. Berani lepas dulu. Kita kadang-kadang hati sakit. Ada orang yang saya aneh dalam sebuah pelayanan itu begini, saudara. Kalau kita diminta untuk yang dunia punya, semua kita mau. Tapi kalau untuk Tuhan tuh kita tidak mau. Contoh, kalau Tuhan bilang, saudara akan jadi orang terkaya di Indonesia. Siapa yang berani tolak? Coba saya, coba. Saudara akan menjadi orang paling kaya di Indonesia. Ada yang berani tolak? Aduh Pak, kenapa saya? Aduh Tuhan, kenapa saya? Saya perasaan dengan Pak James Riyadi. Saya berani. Ini saudara akan diberi kesempatan jadi gubernur NTT 2024-2029. Siapa yang tidak mau? Coba kasih tahu saya. Pak Tuhan, kenapa harus saya Tuhan? Aduh, saya perasaan di RT RW dong Tuhan, saya berdoa. Saudara berani? Saudara akan diberi kesempatan menjadi wanita tercantik
Saya ikut, setebe nulah. Lalu saudara bilang, aduh Tuhan, kenapa harus saya Tuhan? Kenapa harus saya Tuhan? Aduh, saya perasaan dan putri Indonesia Tuhan, saya perasaan. Pasti mau toh? Mau kok tidak? Tapi ketika Tuhan bilang begini, engkau harus jadi pelayanku. Banyak orang langsung bilang, Tuhan kenapa harus saya? Nanti mama jadi aduh kenapa saya? Aduh. Suruh jadi orang kaya mau, suruh jadi pemimpin mau, suruh jadi manusia tercantik mau. Waktu disuruh melayani, bilang, kenapa harus? Di sini juga ada yang begitu. Yang masih kuat-kuat kok kita panggil dia melayani. Ui, Bapak, bisa terima untuk jadi pelayan di kategori pemuda. Ay, Bapak, saya sibuk. Itu omong sibuk itu kayak derajat naik sedikit itu. Jadi dia omong sibuk tuh ekspresif sekali. Saya sibuk. Di sini ada yang begitu. Ada. Nanti tua-tua kok semua mati dulu berdatang bilang, kalau bisa saya diaken. Nah yang masih kuat-kuat itu di mana? Oh harap apa begitu? Ya saudara, itu yang mengherankan. Nah saudara dengar sekarang, lebih lanjut. Untuk percaya Tuhan ini saya tidak ragu bilang saudara percaya. Kita bicara hal-hal teknis bukan teori sekarang. Saudara lihat ya. Tuhan bilang begini. Kamu akan menjadi muridku. Murid. Bukan siswa. Su sekolah. Oh, su libur. Su sekolah. Di mana? Di mana? SMP apa? Murid. Dengar penjelasan tentang murid. Waktu berbicara tentang murid, Tuhan mau kasih tahu begini. Kalau saudara nonton film kungfu dulu, film-film kungfu dulu kalau ada orang berkelahi kok itu satu buka jurus begini. Langsung yang tahu dia bilang, lu siapa pemurid toh? Dari dia pun jurus, orang mengenal gurunya. Amin toh? Nah, engkau pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Artinya, supaya dari dom pun tindakan orang mengenal gurunya. Amin. Nah, Yohanes pasal 14, mari buka ayat 12. Jangan berhenti di ayat 6. Ayat 12. Cepat. Sudah. Oke. Baca. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Amin. Jadi saudara mengaku murid Kristus, bukan di mulut, tapi apa yang Kristus lakukan, itu yang saudara lakukan. Mari kita mulai dari contoh yang saudara tahu. Satu saat Tuhan Yesus urus seorang perempuan berzina yang kena tangkap. Supaya nanti di bawah mata sini ada yang berzina, urus pakai cara Tuhan Yesus, karena kita mengaku pengikut Yesus. Tuhan Yesus bilang begini, siapa rasa diri tidak berdosa silakan angkat batu dan lempar duluan. Ada yang berani? Yesus tanya, don di mana? Don sepulan Bapak. Don lempar kok tidak? Terus Tuhan Yesus bilang kepada ini perempuan, engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalimat itu menunjukkan Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan pendosa ini, Tuhan beri kesempatan baru. Masa lalu tidak bisa dirubah. Tapi sekarang masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Sekarang saya mau tanya, bapak-bapak, suami-suami, bapak-bapak, satu saat ketahuan istrimu berzina dengan laki-laki lain, bisa urus pakai cara Yesus? Piko kasih bab tua bilang, Bapak, pergilah. Ibu, mama, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Berani kok? Kan murid melakukan apa yang dilakukan gurunya. Woi, kita laki-laki tidak bisa. Saya yakin pasti, mama pergilah dan jangan pulang lagi. Ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Ini remaja semua. Ibu-ibu,
Satu saat ketahuan suami berzina dengan perempuan lain, bisa urus pakai cara Yesus. Cari bapak bilang, papa, pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Pasti bapak tua bilang, puji Tuhan. Banyak ibu-ibu tidak melakukan itu. Dorang, saya kira separuh akan berdiri bapak di pintu, baru dia bilang, lu kira lu sendiri yang bisa? Jangan lihat umur 40 tahun begini bapak, tapi berapa yang kecewa papa. Bahaya. Murid melakukan apa yang dikerjakan oleh gurunya. Amin kok? Amin. Ini satu saat Tuhan Yesus urus sebuah ketimpangan sosial. Tuhan bilang begini, nanti kalau ada orang menampar pipimu yang kanan, berikan juga pipi yang di sini. Itu ada yang bisa. Saya taruh dia di sini, baru dia bilang, bapak minta maaf inilah. Di sini ada yang bisa. Apa maksud Tuhan? Tuhan mau kasih tahu begini. Kalau ada orang menampar pipimu yang kiri, dia akan pakai dua cara. Pertama dia pakai tangan, dia menampar pipi kanan. Pertama dia pakai tangan kiri. Tradisi Yahudi bilang tangan kiri hanya boleh dipakai untuk pegang barang yang haram. Kedua, menampar pipi kanan akan pakai punggung tangan kanan. Tradisi Yahudi bilang punggung tangan kanan hanya boleh dipergunakan oleh para tuan menampar budak-budaknya. Ini Tuhan Yesus ajar sekarang. Kalau ada orang menampar pipimu yang kanan, menganggap engkau haram atau budak, berikanlah pipi kirimu supaya dia mau mengangkat tangan kanannya. Di situ dia tahu di hadapan Tuhan kita sama. Supaya tidak ada orang karena kelas sosial merendahkan orang lain. Tidak boleh. Tidak boleh. Saya berkhotbah, sekiranya saudara tahu ketika saya tanya, Bapak, anak berapa? Anak 4 orang Pak Pendeta. Terus dong kerja di mana? Puji Tuhan Pak Pendeta, yang 3 sudah jadi manusia. Anak ada 4 orang yang sempat jadi manusia. Tahu yang satu apa Bapak? Kita puding. Akhirnya penghargaan kita kepada kemanusiaan tergantung dia punya jabatan kok tidak. Tergantung dia punya jabatan, tergantung dia pun penampilan, tergantung dia pun kelas sosial. Betul kok tidak? Jadi kalau dia jadi pendeta, manusia kok bukan? Kalau dia jadi pendeta, manusia kok bukan? Kalau jadi polisi, kalau jadi bupati, kalau jadi anggota dewan. Tapi kalau kamu tamat SMA kok tidak ada kerja, kamu pun bapak bilang kamu bukan manusia. Kadang-kadang kita nih hargai orang lihat dia pun penampilan. Apa kok? Tuhan Yesus itu turun. Saya baru 2 hari, ini hari apa? Hari Senin kemarin saya berkhotbah tentang makna palungan. Palungan punya makna tuh menarik. Itu makanan, tempat makan hewan. Manusia yang dianggap budak, diperbudak oleh dosa atau diperbudak oleh tentara Romawi waktu itu. Mereka budak itu kelasnya sama dengan binatang, dia bukan manusia. Tuhan turun sampai ke tempat di mana orang dianggap tidak layak bagi kemanusiaan. Terus di situ dia bilang, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, budak, tapi aku menyebut kamu sahabat. Dia angkat kita sedikit. Di palungan itu biasa ditaruh apa? Makanan hewan. Sekarang dia bilang, kamu lihat apa yang ada dalam palungan. Yesus. Yesus untuk apa? Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Supaya kamu yang diangkat menjadi sahabat. Bersama-sama dalam kekekalan bersama Kristus di sorga. Makananmu bukan lagi makanan binatang. Tapi tubuh dan darah Kristus yang menjadi. Serius. Kenapa lihat saya? Iya. Karena kita nih, saya punya pengalaman minggu lalu yang saya mau marah juga salah, tidak marah juga saya senyum. Saya mau pelayanan ke Palu minggu lalu. Saya terbang dari sini karena pagi, jadi transit kira-kira 4-5 jam di Surabaya. Saya biasa jalan tuh, celana jeans, sepatu kets, baju kaos, begitu. Terus saya duduk makan. Saya pikir masih 4 jam. Biar saya makan di tempat makan di bandara. Terus datang satu ibu dan dipu anak dokter. Ini ibu ini lihat-lihat saya begini. Ibu orang tua. Kalau dia orang muda pasti bukan dia yang lihat saya yang lihat dia. Ini dia orang tua. Dia lihat-lihat saya terus dia bilang, dia bangun, dia minta maaf, Pak Pendeta Yandi. Iya,
Aduh Pak Pendeta, terima kasih kok kita bisa ketemu di sini, bicara banyak lah. Terus dalam bicara-bicara dia senang sekali ketemu dengan saya. Terus dia bilang begini, ini ibu dari Kendari. Terus dia bilang, karena saya harus ke Kendari 2 kali. Aduh Pak Pendeta, macam-macam lah kan bicara. Terus dia bilang, secara diam-diam dia ada niat mau bayar saya punya makanan. Dia pergi ke kasir, dia bilang, saya mau bayar untuk Pak Pendeta punya makanan. Sudah dibayar ini. Boleh kasih kembali Pak Pendeta uang? Tidak bisa. Ini ibu datang Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta sudah bayar? Non tidak mau, segala macam. Kisahnya hanya begitu. Tapi saya mau kasih tahu saudara, di tempat makan itu ada banyak orang makan, semua selain saya itu makan habis baru bayar. Saya baru pesan habis mau duduk, itu kasih bayar dulu Pak. Saya bertanya, kenapa sampai orang lain makan habis baru bayar? Kok saya baru mau pesan, kok sudah bayar duluan? Saya lihat-lihat saya pemuka ini. Pasti dia pikir saya ini tukang bangun lari mangkali kok. Waktu dia tahu dari ini ibu bahwa saya pendeta tuh dia perasaan dia, aduh Pak Pendeta, berhenti. Bos hargai orang karena dia punya jabatan ini. Bukan mana? Hargai orang yang hargai. Kenapa saya harus mengasihi beliau? Kenapa? Karena pada dirinya ada gambar dan rupa Allah. Dia bukan sebuah tumpukan material kosong. Karena ada gambar dan rupa Allah, maka saya menghargai dia. Jamba gaya. Kita nih kalau bawa sambutan di hari-hari kemerdekaan atau apa, Gubernur Nusa Tenggara Timur yang kami hormati, Bupati Kupang yang kami hormati, Camat Taibenu yang kami kasih, Bapak Ibu Pendeta yang kami muliakan. Mantap tuh. Pagi-pagi kalau penjual ikan lewat kita panggil bilang ikan, bayangkan. Penjual ayam kita bilang, penjual sayur kita bilang, penjual tomat kita bilang, dong ada nama kok tidak? Kenapa panggil tomat? Ya kita ini telah ke apa koang? Bagaya menghargai manusia bukan karena dia manusia. Kita suka lihat dia pun penampilan, lihat dia pun jabatan. Akhirnya ketika itu orang menyamar sedikit, kita kalah sudah. Amin kok. Satu saat Tuhan Yesus urus sebuah tadi kesenjangan sosial. Ini sebuah dilema pajak. Tuhan Yesus mulai dari sebuah pertanyaan. Boleh bayar pajak kepada kaisar kok tidak? Itu pertanyaan tuh gampang dijawab, tapi resiko, efek jawabannya berbahaya. Kalau Tuhan Yesus bilang, boleh bayar pajak kepada kaisar, maka ribuan orang pengikut Tuhan Yesus akan meninggalkan Yesus, karena pajak terlalu berat. Tapi kalau Tuhan bilang, tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, maka Tuhan Yesus dianggap memprovokasi masyarakat untuk lawan pemerintah, dia pasti ditangkap. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, berikanlah kepadaku uang untuk pembayaran pajak itu. Tuhan tanya, gambar dan tulisan siapa? Kaisar. Berikan pada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar. Tapi berikan pada Tuhan apa yang wajib kamu berikan pada Tuhan. Itu bukan soal uang. Itu bukan soal mama pun perpuluhan. Gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Karena di ini uang ada gambar kaisar dan tulisan kaisar, kasih dia. Tapi Alkitab mengatakan, kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Berikan uangmu pada kaisar, tapi berikanlah dirimu pada Tuhan. Dan bukan uangmu, bukan uang. Supaya jangan ada orang bilang, Pak Pendeta saya memang tidak pergi gereja Bapak, tapi saya pun persembahan pi. Nah, di surga itu tidak ada kios jual super mie. Kita bukan kumpul uang untuk beli. Jelas kok? Iya. Ini, saudara, itu serius itu. Kadang-kadang kita yang kayak apa kok? Saya punya potongan video satu beredar sangat luas sampai luar negeri ketika saya berkhotbah dalam sebuah acara ya, itu acara Natal, tapi dalam sebuah ketegangan yang serius antara pemerintah dan wakil rakyat. Kebetulan waktu itu temanya tentang sahabat. Saya bilang begini, saya begini-begini pernah jadi ketua Panwaslu. Waktu saya ketua Panwas itu datang 1-2 caleg. Don tanya saya, Pendeta, kira-kira saya bisa jadi anggota dewan kok tidak? Saya bilang yang macam Bapak begini tidak bisa. Bapak tidak bisa. Kenapa Bapak yakin sekali? Kok Bapak ini saya minta tolong jadi pendatua diaken yang hanya urus 20 kakak, Bapak tidak mau.
Tapi Bapak mau urus ini yang saya yakin tidak jadi. Habis pemilu ternyata dia tidak terpilih. Dia datang cari saya, Pak Pendeta. Yuk, ternyata Bapak mulut panas betul. Saya bilang ini bukan mulut panas. Tuhan Yesus bilang begini. Barang siapa setia pada perkara yang kecil, kepadanya dianugerahkan. Anugerahkan itu berarti duduk diam-diam kok dia kasih. Murid-murid sementara bertengkar siapa terbesar di antara mereka. Tuhan Yesus tahu bahwa jabatan itu kebutuhan, tapi prosesnya menjadi penting. Tuhan Yesus ambil satu anak kecil, taruh di antara mereka, terus Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa mau jadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi. Selesai. Tidak pakai pendekatan dan sekta. Tidak pakai bawa ayam. Iya, duduk diam-diam dia kasih. Bukan pas mau pemilu baru datang kau bilang, Bapak kita dua saudara. Saudara apa muka beda? Setia pada perkara. Itu jalan-jalan yang Tuhan kasih tahu. Kalau kamu mau mengikut aku, murid kan, belajar dari sang guru. Belajar dari guru. Ada banyak yang Tuhan kasih tunjuk. Kalau kita tidak melepaskan kita punya ego, tidak bisa. Terakhir, Tuhan Yesus kasih tahu. Barang siapa yang tidak membenci 1, 2, 3 yang tadi saya sudah jelaskan, dia tidak bisa pikul salib. Tentang salib itu, penjelasannya menarik. Pertama, barang siapa mau mengikut aku, harus menyangkal dirinya, mengikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri. Menyangkal diri artinya, bukan saya. Tapi, bukan. Menyangkal diri. Hei, siapa yang bangun itu gedung ibadah Immanuel bawah mata? Bukan saya. Tapi, padahal kita yang jadi ketua pembangunan. Kita yang kumpul uang setengah mati kok. Kasih ini amplop pembangunan separuh kasih memang ngomel kita setengah mati. Waktu tanya, siapa yang bangun? Maaf, bukan saya. Tapi, bayangkan kalau kita tanya, siapa yang bangun itu gedung Immanuel? Dia bilang, bukan saya Pak, cocek sa. Oh, nah kalau dia sudah begitu Pak. Cocek, itu hari kalau bukan yang ini. Ini gitu. Bukan oto jalan dari sini, tak balik di Camplong, tinggal 2 orang yang selamat. 1 orang percaya Tuhan, 1 tidak percaya Tuhan. Yang percaya Tuhan akan bilang, untung Tuhan saya selamat. Untung. Yang tidak percaya Tuhan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Di satu peristiwa yang sama. Untung. Begitu. Ada orang susah, orang sakit-sakitan datang kepada kita. Singkat cerita kita tolong dia sukses, dia senang, dia bawa kesaksian itu di mana-mana. Berita sampai di kita putelinga. Kira-kira kita bilang, itu hari datang sini semua mati Pak. Untung. Jadi menyangkal diri dulu bos. Bukan saya. In majelis dan pendeta dong itu kadang-kadang. Kita bilang, woi, mari kok pembinaan ini begini su 4 periode. Muka staku siapa dengan itu 4 periode? Itu manusia tidak rendah hati itu. Hei, Bapak Mama dengar, Bapak Mama An-An semua dengar. Pintar itu selalu terbatas. Jadi kalau mau ada pembinaan mesti jalan. Karena pintar itu terbatas. Bodoh itu yang tidak ada batas. Bodoh itu yang meleleh, begitu dia. Jadi mari kok kita memang jangan bagai begini 4 mau kasih takut siapa? Kita ke apa kok? Di sini ada, di sini. Nah, itu sudah. Menyangkal diri, bukan saya. Kedua tentang salib. Kosuke Koyama, dia bilang begini. Tidak ada gagang pada salib. Handel tidak ada. Anda tuh yang main di tanpa gym itu. Dong bisa angkat barbel. Beratnya 60 kg. Karena ada di pegangan. Tapi kalau ada semen tambah pasir 60 kg taruh di karung tanpa pegangan dia bisa angkat. Sama-sama 60 kg. Tidak bisa.
Karena tidak ada pegangan yang gampang untuk dia pegang. Di salib tidak ada pegangan. Betapa beratnya salib itu. Lalu, apa penjelasannya? Karena Tuhan Yesus yang paling kita banggakan, waktu dia pikul salib, dia terseok-seok, dia jatuh, terseok-seok, dia jatuh. Tapi banyak orang mengaku pengikut Yesus. Dia kepingin dia pun salib ringan. Kalau bila perlu dia lari lebih duluan Tuhan Yesus. Bila perlu dia lari duluan. Nah, Tuhan Yesus yang paling kita banggakan sejatuh Bapak. Pikul jatuh. Wih, kita pun mau kita pun salib kalau bisa. Tuhan Yesus cepat sedikit kok ini kita Yesus. Nah, kita yang ikut Yesus kok Yesus yang ikut kembali kita. Tuh. Kita ini bagaya. Pakai rantai salib sebesar-besar. Padahal tawar sayur setinggi-tinggi. Iya, di bawah mata sini ada itu. Itu ibu-ibu doang di sini. Nenek sayur berapa? Ini nenek senang 3.000 mah. 3.000. Bisa 9.000. Kadang-kadang tambah satu kalimat. Bisa 9.000 kok nenek dong tanam sendiri juga. Itu beta yang jual, beta bilang bawa Faris. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000 padahal turun dari Auto Avanza. Di tangan kanan ada iPhone, tangan kiri ada Samsung, masih ada Nokia lagi dalam tas. Pakai rantai salib seberat 1 kilo mengkali. Tawar sayur bagi mensta lalu tuh. Kayak apa kuang kita ini? Salib. Ketiga, tentang salib Alkitab bilang begini. Kalau saudara belajar dari surat Petrus, dia kasih tahu. Salib itu identik dengan penderitaan. Tapi, tidak semua penderitaan itu salib. Saya ulangi. Salib identik dengan apa? Penderitaan. Tapi, tidak semua penderitaan itu, Petrus bilang begini. Kalau kamu harus disiksa, kamu dianiaya, kamu dimasukkan di dalam penjara oleh karena namaku, itu salib. Tapi kalau engkau pencuri beronda Pak Ame dong pokok engkau sampai bangka-bangka, itu bukan salib. Bisa bedakan kau dia pun maksud. Kira-kira kalau pencuri orang pun jago karena pokok, itu menderita kok tidak? Menderita kok tidak? Sama-sama penderitaan toh, tapi itu bukan salib. Lenane abakat. Jelas yang saya maksudkan. Nah, karena itu saudara, tidak semua penderitaan itu salib. Contoh, orang suka minum sopi. Minum, begini dia mulai batuk-batuk rasa ke mana begitu. Diperiksa di Prodia. Hasil keluar datang, dia pu hati sebelah tidak ada. Separuh hati telah pergi. Nggak? Terus dia bilang, ampun Tuhan, Tuhan ampun. Tuhan kasih ampun kau tidak? Tuhan kasih ampun kau tidak? Tuhan kasih ampun kau tidak? Kasih! Tuhan terlalu baik. Dia kasih ampun. Waktu dia kasih ampun habis itu separuh hati yang telah pergi itu pulang kembali. Pulang kembali. Apa? So mengerti maksud toh? Itu yang dia pun nama konsekuensi. Untuk pengampunan Tuhan terlalu baik. Tuhan itu terlalu baik. Amin toh? Itu separuh hati yang pergi itu tetap dia akan bikin kita amin kok. Jangan bagaya. Jadi salib identik dengan penderitaan. Ini bapak-bapak don jus satu. Kita omong don bilang, kok isap rokok Jumati, tidak isap Jumati. Di sini pernah dengar yang begitu, Mam?
Itu bab tua yang omong dong ada di sini itu bab tua. Ini saya pun bapak mantu itu kalau dia masih hidup mungkin ini besok itu dia berulang tahun 22 SM. Ini saya pun bapak mantu itu dia sakit gula. Tapi orang sakit gula tuh larang apa itu yang dia mau. Bapak tuh kalau sudah terima pensiun dia beli kopi, dia beli gula. Supaya anak-anak dalam rumah jangan tahu, dia kadang-kadang taruh di lemari pakaian. Kalau anak-anak orang dapat ketemu bapak nih tidak bisa jaga kesehatan, bapak jawab yang begini, kok paling mati. Satu saat bapak tua drop gula, masuk rumah sakit. Anak-anak semua ada, menantu juga ada. Saya datang paling terakhir. Woi, saya lihat saya pun bapak mantu. Saya sampai saya bilang begini, kok paling mati. Bapak tua bilang, jangan omong begitu. Jadi ini orang tua dong tolong, anak-anak dong omong, bapak dengar sedikit lah. Amin kok. Di sini ada yang orang tua keras kepala, ada orang tua yang dong mama-mama yang duduk di muka ini kan. Anak-anak omong itu juga untuk potong pembaik. Amin kok. Kadang-kadang kita ini kikar mana kok? Jadi saudara-saudara begitu. Saya anak nona ini biasa togor-togor saya. Kadang-kadang kalau dia tidak suka saya, dia tidak mau bawa omong dan saya dari sini pi, dia dari sana dia. Aduh, saya sakit hati betul ya anak. Lu tidak tahu bapak pu cinta bagi besar. Baik, saudara-saudara, saya kira itu yang paling penting. Paling tidak untuk dua hal. Harapan di dalam Tuhan harus berani kita taruh dia lebih tinggi. Barang siapa mau mengikut aku, tidak pantas bagi dia kalau dia masih menoleh ke belakang. Barang siapa dia bilang begini, ada satu orang bilang, Tuhan saya mau ikut engkau, tapi tunggu saya tegur saya pun bapak mama. Dia bilang itu tidak layak. Tunggu kau saya pulang lihat saya pun bapak, kau saya urus dia sampai mati, kubur habis baru saya. Itu tidak layak. Karena bagi orang yang siap membajak, kalau dia masih menoleh ke belakang tidak bisa. Apa yang dia mau kasih tahu? Dia bilang begini, di bagian atas dia bilang begini, kamu mau ikut aku? Ingat, serigala mempunyai liang, burung punya sangkar. Anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Apa maksudnya? Dia bilang begini, pikir-pikirlah dahulu. Pikir-pikirlah dahulu sebelum engkau mengambil keputusan. Karena keputusan untuk mengikut Tuhan haruslah keputusan yang paling tinggi, melewati semua yang menjadi alasan bagimu. Dengan konsekuensi tadi, serigala punya liang, burung punya sangkar. Anak manusia tidak ada tempat meletakkan kepala. Hitung-hitung duluan, hitung-hitung. Hitung-hitung baik-baik dulu. Kalau kamu sudah sampai pada putusan, itu putusan paling tinggi. Tidak boleh ada putusan lagi yang lebih tinggi dari itu. Dengan seluruh konsekuensi. Dengan seluruh konsekuensi. Itu penting, saudara. Kadang-kadang kan kita banyak orang ini mau ikut Tuhan. Dulu Paulus masuk penjara toh. Dia masuk penjara karena pencuri? Masuk penjara karena melakukan tindakan kriminal? Tidak. Lalu kenapa dia masuk penjara? Hanya satu alasan. Karena dia mau percaya pada Tuhan Yesus. Keputusan percaya pada Tuhan Yesus membuat Paulus masuk penjara. Ini hal paling tidak disukai oleh banyak orang. Banyak orang kalau pikir percaya pada Tuhan itu berarti bebas masalah. Banyak orang pikir kalau percaya kepada Tuhan itu sakit kepala cukup tunjuk begini bilang dalam nama Yesus. Banyak orang pikir kalau percaya pada Tuhan Yesus itu pagi-pagi petugas koperasi datang, Tuhan Yesus kasih keliru dia. Supaya dia pidi tetapi. Saudara, ada satu orang laki-laki cemburu. Cemburu dia punya nona ini. Dia telepon saya. Pak Pendeta tolong saya, berdoa dulu. Kenapa? Saya cemburu dan saya pun calon istri Pak. Saya potong dia. Dia potong kena di bagian sini, tangan. Ini. Jadi lu di mana sekarang? Saya ada di polisi, Pak. Oke, baik. Bapak tolong berdoa ya, Bapak ya. Biar ini itu keluarga dan apa tuh bisa kasih ampuni saya. Wih, langgar berapa hari dia telepon. Bapak, bersyukur Bapak. Ini perempuan datang. Saya sudah minta maaf ya. Oke, sudah selesai. Selama dia telepon lagi. Bapak, tolong berdoa lagi. Kenapa?
biar dong cabut ini masalah. Saya bilang, kenapa? Biar dong cabut. Saya bilang, tidak. Lu diam-diam di situ kok, jalani hukuman. Makanya lain kali pegang parang itu jaga-jaga. Bukan sembarang saja habis itu bilang, Tuhan tolong supaya saya bebas. Terima. Dia Tuhan, terima. Kadang-kadang kita mau buat tapi tidak mau tanggung jawab. Nah, dari mana? Tuhan Yesus ajar kita berani berbuat, tanggung jawab. Tuhan tidak pernah larang kita, dan tidak pernah suruh kita untuk menghindar dari masalah. Tapi engkau harus ada di tengah-tengah masalah dan diberikan kekuatan untuk melewati. Bukan laut kalau tidak ada gelombang. Air yang tidak ada gelombang itu dia pun nama apa? Aqua. Tidak ada gelombang. Tapi laut selalu bergelombang. Itu. Karena itu, jalani kita perjalanan bersama Tuhan. Saudara, saya lihat dalam pergumulan hidup, contoh orang bangun rumah, orang bangun rumah bukan soal uang, soal komitmen. Karena ada banyak orang golongan 4 rumah belum ada, yang golongan 2 dong rumah suara. Terus waktu dong syukuran rumah saya pergi pimpin, saya tanya Bapak, ini rumah ini kira-kira berapa biaya? Dia hanya bilang begini, Bapak, biaya saya tidak bisa ombak. Itu hari rencana hanya kerja kok bangun kok tutup cukup sudah kok, nanti baru kita kumpul-kumpul. Tapi ada yang kami buat satu kamar kecil di dalam kok masuk nanti baru kumpul-kumpul sedikit lah. Tapi ada ini yang kami plester baik kok taruh plafon sudah, yang penting botol aman di dalam itu cukup. Tapi ada ini yang kami mulai tambah ini kamar satu kok keramik sudah di situ kok sudah, yang penting kita di dalamnya nanti baru kita lihat. Tapi ada yang kami plester di luar sudah Bapak kok tarik ini semen kasar kok taruh dia pun ini emper 2 sudah cukup sudah Bapak kok mau apa Tapi ada ini yang kami taruh keramik di ini emper dong sampai sudah tidak tahu keramik mau taruh di mana, kami taruh lagi di tembok Bapak. Cukup sudah kau mau ke mana, kau botol buka mati mau bawa Bapak. Tapi ada ini yang kami bangun dia pun pagar ini Bapak, terus halaman tuh kami paving block semua Bapak. Pikir sudah cukup sudah, tapi jadi berjalan dengan Tuhan itu bukan tanpa pergumulan, tapi ada. Amin kok. Terakhir, ada satu pendeta, dia pergi pelayanan, dia pulang hujan besar. Karena dia pendeta, dia berdoa, Tuhan kasih berhenti ini hujan. Dan ternyata hujan tambah besar. Petir kilat basambar baru ini di hutan. Ada rumah di mana? Dia coba pi pohon besar satu, tetap hujan deras baru petir. Ini petir pun menyala begitu, dia takut dia lari, sembunyi kiri kanan. Wih, dia sampai rumah dia marah-marah, bahasa kiri kanan dia marah. Tuhan beta layani Tuhan setengah mati ini baru hanya minta Tuhan kok kasih berhenti itu hujan, saya kenapa? Dalam dia pun comelan itu terus dia pikir begini, kenapa saya bisa sampai rumah? Baru dia pikir dia pun jawaban. Ternyata dalam gelap dan hujan besar yang bisa bikin dia sampai rumah itu adalah kilatan dari petir tadi. Waktu itu petir begini, dia dapat jalan dia. Petir begini dia. Terakhir sampai di. Kadang-kadang kita tidak lihat itu sebagai jalan Tuhan. Kita pun pikir Tuhan kasih kita generator satu ke jalan bawah terang-terang bagi. Sampai lupa tahu bahwa petir-petir itu mengarah. Betul sudah dia jalan menuju jalan ke sana. Amin kok. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya jangan keraskan hati.
Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Kita mau berdoa, Tuhan yang tahu dan selidiki kita pu hati. Ya Tuhan Allah, Tuhan melihat hati dan tahu siapa kami ini. Kami renungkan firman-Mu dalam keterbatasan kami. Tapi kami percaya, kalau Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan, benih-benih firman ini akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Dan itu kami percaya, firman-Mu melegakan dan menguatkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan berikan harapan, yang ragu-ragu Tuhan berikan iman, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka cita Tuhan berikan penghiburan. Kami pulang dengan sukacita bukan karena kami tanpa masalah, tapi karena kami tahu Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan kami sendiri. Tuhan Yesus akan bekerja menggantikan kami, akan memberkati apapun yang kami perbuat. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.